Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan kami baca adalah kitab Fathul Qorib, lebih tepatnya bab hibah, terletak pada sufah 40. Bunyi redaksinya wala talzamu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Alim al-Allamah Ibnu Qasim al-Ghazi rahimahullahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana wa bi barakatihi fid dharain amin. Ila qawlihi wa la talzamu al-hibbatu illa bil qabdi bi itnil wajibi. Falau mata al-mawhubu lahu awil wahibu qabla qabdil hibbati lam tanfasih al-hibbatu wa qama warithuhu maqamahu fil qabdi wal ikbadi. Wa idza qabadaha al-mawhubu lahu lam yakun lil wahibi ay yarji'a fiha illa ay yakuna walidan wa in ala. Wa idza amara syakhsun syai'an ay daran mathalan ka qawlihi a'martuka hadhihi dar aw arqabahu iyyaha ka qawlihi arqabtuka hadhihi dar wa ja'altuha laka hubba ay immutta qabli adat ilayya wa immuttu qablaka istaqarrat laka faqabilah wa qabida kana dalika syai'u lil mu'ammari aw lil muraqqabi bilaf dismil maf'uli fihima wa li waratatihi min ba'dihi wa yalbu asyartu al-madhkur. Jadi Imam Ibnu Qasim al-Ghazi dalam bab hibahnya itu menjelaskan bahwa hibah ini tidak akan luzum kecuali dengan qabdun dan izin dari si wahib. Yang mana qabdun di sini sama dengan qabdun yang dibet. Namun ketika kita lihat dhahirul ibarah itu menunjukkan bahwa hibah ini tidak akan bisa tamlik kecuali dengan aqdun dan tidak bisa luzum kecuali dengan qabdun. Itu salah. Yang benar, hibah ini tidak akan bisa tamlik dan tidak akan bisa luzum kecuali dengan qabdun. Sehingga ketika salah satu dari kedua belah pihak, si mahublah atau si wajib, meninggal sebelum mengqabdun hibah, maka hibahnya itu tidak rusak, melainkan transaksinya dilanjutkan sama ahli waris dalam rangka mengqabdun bagi si mahublah dan mengikbat bagi si wahib. Wa idza qabadaha, sekarang ketika si mahublah sudah mengqabdun mahubbi, yakni barang yang dihibahkan, maka bagi si wahib tidak boleh membatalkan, yakni merujuk. Namun di sana ada pengecualian. Ketika si wahib merupakan orang tua dari si mahublah, maka diperbolehkan. Maupun yang merujuk nanti laki-laki ataupun perempuan, kaya ataupun fakir, dewasa ataupun kecil, bahkan meskipun berbeda agama, itu tetap diperbolehkan. Mengapa? Karena di sana tidak ada indikasi tuhmah, sehingga si wahib yang walidan tidak akan merujuk tanpa adanya maslahat dan hajat, karena belas kasihnya sangat besar. Bedaannya si wahib yang ajnabi, yang mana di sana ada indikasi tuhmah, sehingga si wahib yang ajnabi akan merujuk tanpa memandang adanya maslahat dan hajat. Namun si wahib ini diperbolehkan rujuk dengan beberapa catatan. Yang pertama, ketika si mahublahnya bukan berupa budak. Soalnya ketika berupa budak, maka otomatis mahubib milik si sayyid. Yang kedua, ketika hibahnya itu berupa a'yan, bukan berupa duyun. Wa ala kulli hal, penjelasan ini penjelasan dalam mazhab Syafi'iyahnya, bedaannya dalam mazhab Hanafiyah, yang mana beliau mempunyai resepsi bahwa si wahib yang walidan tidak diperbolehkan rujuk dan si wahib yang ajnabi diperbolehkan rujuk dengan alasan tertentu. Wa idza amara syakhsun, sekarang ketika ada kasus orang mau memberikan sesuatu kepada orang lain, namun sifatnya menggunakan lafaz amara dan al-qabah, yang mana sudah kita ketahui bersama bahwa lafaz amara dan al-qabah ini merupakan sebagian dari lafaz hibah. Namun lafaz hibah itu merupakan sifat khusus. Seperti orang tersebut berdauh, a'martuka hadhihi dar, saya mau memberikan rumah ini seumur hidupmu. Atau berdauh, arqabtuka hadhihi dar wa ja'altuha laka hubba, saya mau memberikan rubah ini kepadamu dan menjadikan kamu sebagai rubah. Yakni ketika kamu meninggal terlebih dahulu daripada saya, maka rumah tersebut kembali kepada saya. Namun ketika saya meninggal terlebih dahulu daripada Anda, maka rumah tersebut tetap milik Anda. Dan orang itu menerima dan mengqabdun, maka mahubbid, yakni rumah tersebut langsung jadi milik si mu'ammar atau si muraqqab, yakni orang yang diberi seumur hidup atau orang yang diberi rubah. Yang mana lafal mu'ammar dan lafal muraqqab ini menggunakan lafal isim maf'ul.
Ketika si Muammar dan si Muraqab tersebut meninggal dunia, maka dimiliki oleh ahli warisnya. Untuk persyaratan yang tadi itu tidak berguna. Namun persyaratan yang memfili muqtadal aqdi, yakni yang bertentangan dengan maksud akadnya tersendiri, yang tidak berdampak kepada akad, itu hanya berada dalam bab hibah ini saja. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.